Halo, saya Syafsan Ganggawa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Jadi, selamat menikmati. Mama, udah telat nih. Tadi panas, sekarang hujan. Seperti yang ketahui, cuaca memang biasa berubah. Kadang panas, kadang hujan. Nah, di sini kita memikirkan bagaimanakah waktu yang didapat untuk cuaca tersebut ada. Karena kita berpikir kapan sih hujan itu datang, bulan berapa, hari apa, jam berapa, menit berapa, bahkan ke detik berapa, bahkan detik ke berapa. Nah, disitulah mengapa kita perlu semacam alat pengamat meteorologi dan klimatologi. Nah, untuk mengamatinya itu kita perlu alat dan bahan. Tapi apa saja alat dan bahan itu? Maka di sini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan untuk mengamati cuaca dan bagaimanakah cara kerjanya. Sebelum itu, mari kita perhatikan sejenak materi ini dan kita akan mulai bersama. Pertama ialah gumbelan. Gumbelan ini memiliki satuan ukur kalori per cm per kubik per menit, dengan fungsi untuk mengukur intensitas matahari dan dilakukan pengamatan setiap jam 7 pagi. Dengan cara kerja, ketika kita memasang alat pagi hari, gambaran ini dibalik sampai cairan yang ada di tabung buat tertampung di bola hitam, sehingga cairan tersebut mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi semula, sehingga panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair yang di dalam bola hitam. Selanjutnya, kita akan menyiapkan Campbell-Stokes dengan satuan ukur persen dengan memiliki fungsi untuk mengukur durasi penyinaran matahari dengan waktu pengamatan selama 10 jam dimulai dari jam 6 sampai jam 6 sampai jam 6 sore. Dengan cara kerja pembakaran pias dan dilakukan dalam kondisi matahari terang. Selanjutnya ialah actinograph. Actinograph memiliki satuan ukur yang sama dengan Gambellani, yaitu kalori per cm per kubik per menit, dengan fungsi untuk mengukur radiasi matahari dengan pengamatan dilakukan pada waktu jam 6 sore. Dengan cara kerja, dua strip bimetal hitam dan dua strip bimetal putih melekat pada strip bimetal coupling. Bimetal putih mencerminkan radiasi, sementara bimetal hitam menyerap radiasi. Apabila suhunya naik, maka bimetal hitam akan melengkung. Kemudian, termometer tanah. Termometer tanah terdiri dari 0 sampai 100 cm dengan satuan ukur derajat Celcius, berfungsi untuk mengukur suhu tanah baik tanah gundul maupun tanah berumput. Dilakukan pengamatan pada jam 7.30, jam 1.30 siang, dan jam 6.30 sore. Kemudian, kita masuk ke cup anemometer dengan satuan ukur km per jam dengan fungsi mengukur kecepatan angin dengan waktu jam 7, jam 2 siang sampai jam 6 sore. Atau dalam setiap waktu 4 sampai 7 jam. Kemudian kita menuju ke sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi terdiri dari termometer kering dan basah serta termometer maksimum dan minimum dengan satuan ukur derajat Celcius. Dengan fungsi itu mengukur suhu iklim dan juga kondisi penguapan. Untuk termometer kering dan basah dilakukan pengamatan setiap jam. Untuk termometer maksimum diamati setiap jam 7 malam. Untuk minimum diamati setiap jam 7 pagi. Selanjutnya ialah anemometer. Anemometer seperti halnya dengan cupnya atau cangkirnya, dia dengan satuan ukur km per jam memiliki fungsi kecepatan dan menentukan arah angin dan diamati setiap jam. Selanjutnya, ASRS atau Automatic Solar Radiation Station atau stasiun sinar radiasi matahari otomatis dengan satuan ukur derajat Celcius. Berfungsi dan memiliki dua komponen, yaitu pyranometer dan perheliometer. Pyranometer berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi, sementara perheliometer mengukur radiasi langsung. Kemudian, alat ukur hujan otomatis
milik Hellman dengan satuan ukur milimeter yang berfungsi untuk mengukur intensitas hujan dan pias di sini berfungsi untuk mengukur jumlah intensitas hujan. Dan pada jam 7 pagi dilakukan penggantian pias. Selanjutnya, alat ukur tipe observatorium dengan satuan ukur milimeter yang berfungsi untuk mengukur pencatatan curah hujan. Untuk fungsinya adalah terdapat keran di alat ukur tersebut untuk mengukurnya, maka keran dibuka sehingga isi air hujan itu kosong dan dilakukan pengukuran lewat gelas ukur. Selanjutnya adalah panci penguapan atau disebut evaporation pan yang terdiri dari steel well, hook, dan termometer apung dengan satuan milimeter dan berfungsi untuk mengukur besarnya penguapan, serta termometer apung ditaruh di panci penguapan untuk mengetahui suhu apa yang menyebabkan penguapan tersebut terjadi. Selanjutnya adalah ARWS atau Automatic Rainwater Sampler atau Automatic Rainwater Station, yang dengan kata lain stasiun penampung air hujan secara otomatis dengan satuan milimeter yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi kimia air hujan. Cara kerjanya adalah terdapat sensor yang bereaksi ketika terjadi hujan. Dan sensor tersebut memerintahkan tutup segel dari ARWS itu pindah ke dry bucket agar air hujan tidak masuk ke dry bucket. Kita sudah mengukur cuaca. Nah, tapi kita juga berpikir, apakah udara penting juga? Ya, udara itu penting. Mengapa? Karena kita perlu tahu kebersihan udara itu akan mempengaruhi tubuh kita. Saat ini yang kita ketahui, banyak komponen-komponen yang menyebabkan udara kita tercemar, seperti macet yang diakibatkan menumpuknya banyak kendaraan serta asap pabrik. Nah, agar kita tahu bagaimana kualitas udara kita di sini, maka kita akan melakukan penelitian terhadap kualitas udara tersebut. Nah, kali ini alatnya saya akan jelaskan. Alat yang digunakan untuk mengatur kualitas udara ialah HV sampler dengan satuan ukur milimeter yang berfungsi untuk mengukur konsentrasi polutan udara yang dicek setiap 6 hari sekali. Cara kerjanya ialah terdapat mesin yang mengisap partikel udara sehingga udara yang memiliki polutan akan masuk ke dalam HV sampler, serta partikel-partikel yang ada di udara akan disaring lewat filter, sehingga setiap 6 hari sekali filternya diganti serta dicek seberapa kotornya udara tersebut. Dan yang terakhir adalah pengamatan awan. Pengamatan awan dilakukan setiap jam dengan melihat bagaimana bentuk awan dan arah dari awan yang dituju. Pengamatan bisa dilakukan lewat darat maupun di udara. Serta dengan mengamati awan itu, kita bisa mengetahui apakah awan tersebut bisa membawa potensi bencana atau tidak. Setelah kita mengumpulkan data-data dari hasil dari alat klimatologi tersebut, maka data itu akan dihimpun menjadi satu dan dikirim ke stasiun pusat. Kemudian, kita dapat menggunakan data dari stasiun pusat itu untuk keperluan tertentu, seperti keperluan pariwisata, keperluan transportasi, keperluan komersial, dan keperluan lain-lainnya. Kadang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi data ini membantu kapankah cuaca tersebut akan muncul dan kapan berakhir. Sehingga kita bisa mempelajari bagaimana waktu yang tepat untuk bertani, serta kapan waktu yang tepat untuk berangkat ke sebuah tempat dan ke tempat yang lain dalam keadaan selamat. Baiklah, itu tadi merupakan video tentang
alat dan penggunaan alat-alat meteorologi dan klimatologi yang digunakan kan untuk mengukur iklim dan cuaca. Jadi semoga semoga kita bisa memahami bagaimana cara mengukur meteorologi dan cuaca dan serta kualitas udara dengan alat tersebut. Jadi apabila ada salah dan kekurangan itu datangnya dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.